warga Jawa Timur, bertemu kembali dengan saya Catherine Ellison dalam program Info Jatim. Kita mulai dari informasi Gedung Gerahadi di Surabaya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendukung upaya kecepatan sertifikasi halal yang menargetkan 1,5 juta item pada tahun ini. Bahkan pemerintah Provinsi Jawa Timur juga siap mengalokasikan anggaran dari APBD untuk mensupport program tersebut. Khofifah menandaskan dalam sertifikasi halal kali ini ada beberapa hal yang menjadi titik kemudahan bagi para pelaku UMKM. Di antaranya bagi yang akan melakukan sertifikasi halal self-declare akan mendapat pelayanan gratis. Sedangkan untuk reguler dikenakan biaya Rp650.000 per item. BPJBH itu mentarget tahun ini bisa 1,5 juta item. Tapi kita lihat nanti bagaimana possibility-nya. Beberapa hal yang saya rasa sudah menjadi titik kemudahan bagi pelaku UMKM yang akan melakukan sertifikasi halal. Ada yang self-declare, ada yang reguler. Nah, self-declare ini diharapkan bisa Rp0. Jadi berarti harus ada support dari BPJBH, support dari APBD Provinsi dan Kabupaten Kota, support dari CSR dan pihak lain yang tidak mengikat. Kira-kira itu posisinya. Terkait dengan kebijakan ini, Kanwil Kemenak Jatim akan melakukan public hearing yang merupakan program dari BPJPH Pusat. Nantinya, public hearing ini akan melibatkan sangat banyak stakeholder, mulai dari Bupati, Wali Kota, perwakilan MUI, perwakilan DPRD, dan lainnya. Insya Allah kita dukung semuanya lah, karena ini adalah program nasional ya, yang tahun 2024 itu Indonesia menjadi produk halal, dan nanti tentunya produk-produk yang dari Indonesia itu akan kita upayakan untuk sudah tingkat ke tingkat internasional, dan arahan dari Ibu Gubernur insya Allah akan segera kita tindak lanjuti. Sementara itu, Gubernur juga menandaskan bahwa untuk memenuhi biaya bagi self-declare, maka harus tersupport anggaran dana tersebut. Di antaranya dari BPJPH, kemudian juga dari APBD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota, serta dari CSR. Diharapkan dengan percepatan sertifikasi halal ini bisa membuat program nasional tahun 2024 Indonesia menjadi produk halal segera tercapai. Sementara Jawa Timur kembali menjadi provinsi peringkat pertama dengan jumlah siswa terbanyak yang dinyatakan diterima dalam seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri atau SNMPTN 2022. Dan ini merupakan tahun ketiga berturut-turut di mana Jatim menjadi provinsi peringkat pertama jumlah siswa terbanyak lulus SNMPTN. Sebagaimana diketahui, Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi telah mengumumkan hasil SNMPTN tahun 2022. Dengan hasil yaitu sebanyak 120.463 siswa diterima SNMPTN tahun 2022. Jika diperingkat berdasarkan provinsi, Jawa Timur menjadi daerah dengan jumlah peserta terbanyak diterima dalam SNMPTN 2022, yakni sebanyak 17.807 siswa, atau mencapai 20,15% dari total 88.375 pendaftar. Di urutan kedua ada Provinsi Jawa Barat, dan urutan ketiga ada Jawa Tengah. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengaku bangga dengan capaian ini dan mengapresiasi seluruh pihak yang membantu sehingga prestasi ini bisa diraih Jatim, utamanya guru dan kepala sekolah yang telah membimbing siswanya dalam memilih peluang jurusan di berbagai perguruan tinggi favorit tersebut. Dan tentu saja, kerja keras orang tua dan siswa juga sangat menentukan. Sementara itu, dalam penerimaan SNMPTN 2022 ini ada beberapa sekolah terbaik dengan jumlah siswa yang diterima paling banyak. Di antaranya SMA Negeri 1 Sidoarjo dengan sebanyak 105 siswa.
SMA Negeri 3 Malang dengan 102 siswa dan SMA Negeri 2 Sidoarjo sebanyak 101 siswa. Saat lagi kita akan ikut informasi tentang Provinsi Jawa Timur kembali meraih predikat A dalam evaluasi sakit dari Kemenpan RB. Jadi tetap di Info Jatim. Penasaran kapan pandemi ini selesai? Salah satu sinyal positif kita untuk keluar dari pandemi ini adalah saat sudah ada vaksinnya. Kabar baiknya, vaksin COVID-19 sedang dalam masa persiapan untuk diproduksi. Salah satu tempatnya di sini nih. Tapi sebelum bahas soal kemajuan vaksin itu sendiri, udah tahu kan kenapa vaksin itu penting? Wajar ya kalau saat pandemi kayak sekarang ini, semua perlu dijelasin secara detail. Tapi, vaksin sebenarnya bukan hal yang baru kan? Kita sudah akrab kan dengan vaksinasi sejak kecil? Mungkin bagi sebagian lebih tahu kalau saya bilangnya imunisasi. Tujuan vaksin atau imunisasi tersebut adalah menimbulkan kekebalan tubuh buatan, supaya kalau ada virus yang aslinya masuk ke dalam tubuh, maka daya tahan tubuh kita sudah siap melawan. Nah, agar makin banyak orang yang daya tahan tubuhnya siap terhadap virus, kita semua harus divaksinasi. Nanti kalau sudah semakin banyak yang sudah divaksin, semakin rata kekebalan tubuh kita semua. Virus akan kehilangan orang yang bisa dijadikan tempat hidup. Nah, itulah di mana herd immunity sudah terbentuk. Apabila sekelompok manusia atau masyarakat memiliki imunitas terhadap suatu penyakit infeksi. Dan perlu dipahami bahwa herd immunity itu bisa terjadi apabila ada suatu proses imunisasi. Inilah kenapa vaksinasi jadi salah satu metode yang paling efektif untuk menekan penyebaran virus yang sangat cepat. Terus buat yang nanya, vaksin ada efek sampingnya nggak ya? Jangan khawatir, saat vaksin COVID-19 diproduksi nanti, itu artinya sudah pasti telah lolos uji coba yang berlapis-lapis. Jadi kalau ujinya dilakukan dengan baik, diamati dengan baik, maka potensi untuk memiliki efek samping itu menjadi sangat minimal. Dan bisa saja bahwa risiko itu untuk adanya efek samping itu bisa saja ada, karena itu biasanya kejadiannya kecil. Karena apa? Karena di dalam uji klinisnya kita sudah menggunakan sejumlah masyarakat atau manusia yang dites dulu, dan itu kita amati betul. Efek positifnya dari vaksinasi itu jauh lebih besar daripada potensi efek samping, karena efek samping selalu diamati di dalam uji klinis dan selalu diamankan dari uji tersebut. Sudah jelas kan kenapa kita tidak perlu takut vaksinasi? Sekarang kita tinggal berharap supaya seluruh tahapan uji coba selesai. Vaksin siap diproduksi dan kita semua bisa keluar dari pandemi ini. Aku bingung sendiri, yang mana? Aku petugas yang lagi bimbang hatinya. Di depanku ada cewek cantik yang menggoda. Dari jauh dia pun mulai bermain mata. Mas, panggil aku duluan dong, please. Di sana ada bos tajir yang dengan gagahnya datang memamerkan seluruh isi dompetnya, yang sepertinya minta duluan diterima. Bisa duluin saya, Mas? Sementara ada ibu yang sedari tadi rempong mondar mandir tak sabar duduk berdiri, dengan mulutnya seakan siap untuk mencaci. Mas, aku ciwe suweng teni. Tapi antriannya harusnya bapak yang ini. Lama menanti dengan sabar dan ikhlas hati. Haruskah beliau kan ku tinggal ku lewati? Aduh, aku harus bagaimana ini? Pegang nilai profesi, tidak diskriminasi. Ku pilih sesuai nomor antri.
Aku dan adikku selalu diantar ayah naik kendaraan umum ke sekolah. Kadang kami berdesakan di dalam bus atau kereta. Ayah bilang, setelah pandemi ini kita harus menjaga jarak dengan orang lain, supaya mengurangi resiko terkena virus dan penyakit menular lainnya. Kita harus selalu pakai alat pelindung diri, seperti masker dan bisa ditambahkan pelindung wajah. Juga gunakan hand sanitizer jika belum memungkinkan untuk cuci tangan. Sesekali ayah mengajak kami naik kereta. Aku ingat waktu adik pernah ketiduran di dalam kereta. Naik kendaraan umum memang menyenangkan, tapi jangan lupa mentaati protokol kesehatan yang berlaku sekarang. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan kalian. Sampai jumpa. Sudah lama kita belajar dari rumah, tidak bertemu teman-teman semua. Biasanya kita belajar bersama, penuh dengan suasana riang. Kangen teman-teman semua yang selalu di hati. Ini tiba saatnya belajar tatap muka, terbatas dan juga aman. Atas izin orang tua kita bertemu lagi. Ingatlah hari ini. Etika batuk bersin, cek suhu jangan lupa, cuci tangan dahulu, jaga jarak selalu, pakai maskermu. Kombinasi pembelajaran berkualitas yang aman juga nyaman bikin orang tua makin tenang. Anda masih menyaksikan Info Jatim. Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali memperoleh predikat A dalam hasil evaluasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP untuk tahun 2021 yang diumumkan oleh Kemenpan RB. Dengan mengantongi skor SAKIP sebesar 83,17, Pemprov Jatim mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang tercatat 82,38. Pencapaian ini sekaligus menjadikan tahun ke-8 berturut-turut di mana Pemprov memboyong predikat A untuk hasil evaluasi SAKIP dengan skor yang terus mengalami peningkatan. Penyerahan hasil SAKIP ini dilakukan dalam acara SAKIP NRB Award 2021 yang dilakukan oleh Menpan RB yang diwakili oleh Sekretaris Menteri yaitu Rini Widiantini. Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa merasa bersyukur karena hal ini menunjukkan bahwa seluruh jajaran Pemprov Jatim konsisten dalam menerapkan sistem akuntabilitas bekerja di segala lini. Gubernur juga menegaskan bahwa seluruh capaian yang telah mampu dipertahankan ini akan dijadikan sebagai bekal pendorong bagi seluruh sistem, program dan fungsi yang ada di Pemprov Jatim, supaya bisa berjalan dengan lebih baik dan memberikan dampak kepada masyarakat Jawa Timur secara luas. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terus gencar memperluas akses ekspor pisang di pasar global karena pangsa ekspor buah-buahan dunia khususnya komoditas pisang ini bisa menjadi sebuah peluang besar bagi petani di Indonesia. Provinsi Jawa Timur sendiri menjadi daerah penghasil pisang terbesar di Indonesia pada tahun 2020 dengan total lebih dari 2,6 juta ton atau sebesar 32% dari produksi pisang nasional. Oleh karena itu, Jawa Timur terus berupaya menjaga serta meningkatkan produksi, baik dari segi kuantitas, kontinuitas maupun juga dalam hal kualitas. Sementara itu, Wapres RI Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa sumber daya alam di Indonesia sangat melimpah, salah satunya produksi pisang ini. Selain pisang memiliki cita rasa yang beragam, pisang juga bisa dikelola menjadi berbagai macam olahan makanan. Dan harapan dari Wapres Ma'ruf Amin bahwa dengan adanya produksi pisang Cavendish ini, Kabupaten Ponorogo dapat mempunyai komoditas unggulan
sehingga kedepannya mampu memberdayakan petani, serta memberikan kontribusi besar bagi ekonomi masyarakat Ponorogo. Dan informasi tadi mengakhiri Info Jatim saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan saat ini di YouTube channel kami Lentera TV Media dan website kami lentera.tv/live. Dan jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa.